Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Qur'an surah Al-Baqarah, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Nah, itu dalilnya. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza qumta ila sholati fasbi'il wudu'a summastaqbil kiblata." Hadisnya sahih riwayat Syaikhan. Jadi tentang wajibnya sholat menghadap kiblat itu dalilnya tadi dari Al-Quran surah Al-Baqarah dan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian di sini dikatakan menghadap kiblat. Yang dikatakan kiblat itu adalah apa? Ka'bah. Ya, yang dikatakan kiblat itu adalah Ka'bah. Bukan Mekah, ya, tapi Ka'bah. Nah, menghadap kiblat ini khilafiyah. Ada terjadi perbedaan ulama tentang permasalahannya menghadapnya itu memang harus betul-betul menghadapkah atau sekedar menghadap ke barat saja itu sudah bisa. Makanya kita temukan ada masjid itu yang kiblatnya lurus, ada masjid yang kiblatnya miring. Biasa masjid terbaru itu kiblatnya miring. Yang masjid tua-tua kiblatnya lurus. Ya, ini yang mendasarinya begini. Tentang permasalahan orang yang sholat menghadap kiblat itu hukumnya wajib. Itu poin pertama. Sholat menghadap kiblat hukumnya wajib. Nah, menghadapnya ini menurut qaululnya mu'tamad dalam madhab kita, madhab Syafi'i, menghadap di sini harus ainul kiblat. Ya, ainul kiblat. Apa itu ainul kiblat? Istilah ainul kiblat. Bagi orang yang sholat memang dia sholat di dekatnya Ka'bah atau bisa melihat Ka'bah, ya, seperti orang yang haji dan umrah sholat di Masjidil Haram di bagian dalamnya, bahkan ya otomatis dia melihat Ka'bah tidak? Dia lihat itu Ka'bah. Maka menghadap kiblatnya harus ainul kiblat itu secara yakin. Jadi ainul kiblatnya yakin, harus 100% benar-benar menghadap ke Ka'bah. Nah, bagi orang yang sholatnya jauh dari Ka'bah seperti kita di Indonesia, kita di sini kan tidak melihat posisi Ka'bah itu, begitu kan? Lihat kita nggak sholat posisi Ka'bah, tidak, karena posisi kita jauh. Maka ainul kiblatnya itu di dalam kitab ini, ya, Mirqatus Su'ud Tasdiknya itu ada yakinan fil qurbi wa zonnan fil bu'di. Jadi ainul kiblatnya itu dengan don. Don itu dugaan yang cukup kuat. Ya, harus dengan don. Dalam arti don di sini ya bisa kita artikan arah kiblat itu untuk daerah yang jauh dari Ka'bah seperti kita di Indonesia, seminimalnya itu kita menggunakan ilmu falak ya untuk mengukur arah kiblat tersebut. Walaupun tidak 100% menghadap kiblat, paling tidak 80 atau 90%. Itu yang dikatakan don. Karena kan dalam fikih itu ada yakin, ada don, ada syak, ada waham. Yakin itu 100%, di bawah 100%, di atas setengah, ya, 70, 80, 90%, bahkan 99% itu namanya don. Mafhum, paham ya? Nah, itu bagi orang yang jauh dari Ka'bah. Ini qaul mu'tamadnya. Makanya berdasarkan pendapat ini ada masjid yang dimerengkan kiblatnya. Dari asal muasalnya lurus, tiba-tiba safnya dimerengkan. Bahkan tidak sampai di situ saja, sampai masjid itu dirobohkan dan dibangun kembali dengan masjid yang baru dan dengan arah kiblat yang baru. Benar ya? Paham ya? Kenapa? Karena ini ikutnya qaul mu'tamad di dalam madhab kita, madhab Syafi'i, bahwa orang yang kiblatnya jauh daripada Ka'bah, tidak melihat Ka'bah, maka ainul kiblatnya itu dengan don. Makanya setelah diukur dengan ilmu falak, ternyata arah kiblat yang lurus tadi tidak tepat mengarah ke Ka'bah. Paling tidak ya 90-80% dimerengkan dia. Memang berarti orang dulu mengukur kiblat tidak pakai ilmu falak, Ustadz? Pakai. Hanya saja bumi ini kan sering terjadi pergeseran-pergeseran, bisa jadi sebab karena gempa bumi dan lain sebagainya. Jadi lempengan bumi itu bergeser. Ya, jadi jangan kamu anggap
orang yang dulu sholat di masjid itu, yang membangunnya mengukur arah kiblat tidak menggunakan ilmu falak, pakai ilmu falak juga. Tapi karena suatu kondisi tadi seperti saya katakan, karena sebab gempa, lempengan bumi itu bergeser. Nah sekarang yang udah diukur, yang sudah diukur kiblat itu mereng, dirubah. Nah nanti mungkin 50 atau 100 tahun kemudian bisa juga berubah kembali. Ya, tergantung situasi kondisi letak tanah ataupun bumi itu sendiri. Berarti berdasarkan pendapat yang muktamad, orang yang sholat di masjid yang kiblatnya mereng dihukumi sah. Kedua, pendapat kedua muqabilnya kaul muktamad, bagi orang yang jauh dari Ka'bah, sholatnya ya cukup baginya menghadap ke arah ya Ka'bah, walaupun tidak dengan ilmu falak. Misalnya kita di sini Indonesia, arah Ka'bah kita ke arah mana? Barat. Jadi dengan kita menghadapkan sajadah kita, ya dada kita ya, dan lain sebagainya ke arah barat, menurut muqabilnya kaul muktamad itu sudah dihukumi sah. Nah, karena arah kiblat bagi orang yang muqabil kaul muktamad tadi tidak ainul kiblat tapi jihatul kiblat istilahnya. Maka kesimpulannya udah, masjid yang kiblatnya mereng maupun masjid yang kiblatnya masih lurus, sholat di kedua masjid itu kedua-duanya dihukumi sah. Ya, kedua-duanya dihukumi sah. Jadi yang sholatnya di masjid yang mereng sah, atau orang yang biasa sholat di masjid yang kiblat mereng tiba-tiba dapat masjid yang kiblatnya lurus, nggak usah ragu, nggak usah was-was. Ya, sholatnya dihukumi sah berdasarkan muqabilnya kaul muktamad.